Halo anak-anak kelas 5, semoga kabar kalian di pagi hari ini dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan mempelajari tema 2 subtema 1 PPKN tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, kita bahas dulu apa itu pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa sih? Jadi, tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, maupun kepada Tuhan. Nah, tanggung jawab itu berkaitan erat dengan kewajiban. Jadi, kita harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Melaksanakan kewajiban itu berarti juga kita telah melaksanakan tanggung jawab. Seperti apa contohnya tanggung jawab itu? Nah, misalnya di rumah, tanggung jawab kalian untuk mengerjakan suatu tugas rumah yang sudah dibagi atau dijadwalkan oleh ibu kalian, misalnya menyapu halaman. Nah, itu kan menjadi tugasmu di rumah atau kamu melaksanakan kewajiban. Nah, kalian punya tanggung jawab apa? Tanggung jawabnya melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Apabila mungkin ternyata masih kotor atau tidak kalian laksanakan tugasnya, kalian juga yang harus bertanggung jawab terhadap itu semua. Harus membersihkan, harus bertanggung jawab dengan kebersihan halaman tadi. Jadi poin penting dari tanggung jawab itu apa? Kesadaran manusia akan kewajibannya, kemudian menanggung resiko dari perbuatannya, dan juga menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu. Yang bisa kalian cermati tadi melalui contoh membersihkan atau menyapu halaman. Jawab itu juga ada jenisnya. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat. Ada juga tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan juga tanggung jawab terhadap Tuhan. Kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri. Contohnya apa? Nah, di video itu adalah anak yang setelah pulang sekolah ternyata menonton TV sampai tertidur. Padahal seharusnya dia kan ganti baju terlebih dahulu, kemudian melaksanakan kegiatan lainnya. Nah, bahkan ini TV-nya sampai terkena petir ya. Jadi ini dia tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, ataupun kalian sebagai anak. Contohnya seperti ayah yang bekerja untuk menafkahi keluarga, kemudian dengan anak-anak menjaga nama baik keluarga. Dimanapun kita berada, kita pastikan selalu membawa nama keluarga. Oleh karena itu, kita harus menjaga nama baik keluarga dengan cara bertingkah dan bertutur kata yang baik dan sopan. Berikutnya yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya di sini seperti melaksanakan kerja bakti. Nah, mungkin salah satu warga ada yang mempunyai rencana liburan bersama keluarga saat hari yang sama ketika diadakan kerja bakti. Namun warga tersebut memilih menunda liburan keluarganya lalu ikut kerja bakti. Nah, hal ini juga menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai warga masyarakat. Itu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat aturan hukum dari negara itu. Contohnya ini anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia yang berusaha sekuat tenaga mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Jawab yang selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Dan Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi kita manusia. Oleh karena itu, manusia juga harus bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Nah, contohnya adalah beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Kalau yang beragama Islam misalnya menjalankan ibadah sholat, maka yang Kristen bisa pergi beribadah setiap minggunya ke gereja.
Jenis-jenis tanggung jawab di masyarakat. Nah, kita berkehidupan sosial itu perlu yang namanya interaksi kepada masyarakat, karena kita itu sebagai makhluk sosial yang mana membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Jadi tidak bisa hidup sendiri, maka kita harus saling membantu, saling menolong terhadap sesama. Nah, jadi jenis-jenis tanggung jawab kepada masyarakat ada beberapa. Yang pertama adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Nah, ketertiban dan keamanan masyarakat itu ternyata bukan hanya tugas Pak Polisi ya, tapi kesemuanya itu termasuk tanggung jawab kita semua sebagai warga masyarakat. Misalnya apa? Membuat jadwal kegiatan ronda malam. Nah, dengan melaksanakan kegiatan ronda malam sesuai dengan jadwalnya, maka itu juga termasuk bentuk tanggung jawab masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Selanjutnya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, masyarakat ini adalah kumpulan dari berbagai individu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, caranya bagaimana supaya kita makin kuat dan bersatu? Misalnya saja dengan saling bergotong royong, bekerja sama, atau kerja bakti. Kita juga tidak boleh meninggikan atau menonjolkan perbedaan, entah perbedaan kaya miskin, agama, suku. Nah, jangan sampai membeda-bedakan ya. Kita harus bergaul dengan semuanya agar apa? Agar tercipta kehidupan yang rukun, akrab, dan harmonis. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan rasa solidaritas sosial sesama anggota masyarakat. Nah, masyarakat kan terbentuk atas dasar persamaan tujuan meskipun berbeda latar belakang, asal-usul, keyakinan, ataupun budaya. Nah, dengan dasar kepentingan bersama, hendaknya juga masyarakat itu bisa memperkuat hubungan antar anggota. Dengan cara apa? Nah, dengan cara meningkatkan solidaritas sosial atau rasa kesetiakawanan sosial, misalnya saling membantu, saling peduli, dan saling bekerja sama. Nah, salah satu bentuk solidaritas sosial ini juga adalah apa? Kerjasama atau gotong royong. Bentuk tanggung jawab yang selanjutnya adalah menghindari terjadinya perpecahan di lingkungan masyarakat. Nah, bahwa setiap orang itu kan mempunyai persamaan derajat yang harus dihormati. Seperti apa contohnya? Nah, dengan tidak melakukan diskriminasi. Nah, diskriminasi itu apa sih? Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan berdasarkan asal, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, ataupun usia. Nah, jadi kita tidak boleh melakukan atau membeda-bedakan maupun mengasingkan orang yang berbeda dengan kita, baik beda suku, agama, bahasa. Agar apa? Agar tidak terjadi perpecahan ataupun pertikaian di masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa.